Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ketiga mengenai bantalan geser ini, kita akan membahas mengenai desain boundary lubrication bearing, di mana boundary lubrication bearing ini adalah salah satu jenis pelumasan pada bantalan geser. Dua lainnya yaitu mixed film lubrication, dan yang satu lagi adalah full film hydrodynamic lubrication. Adapun untuk full film lubrication itu ada perhitungan sendiri. Jadi materi video kali ini hanya digunakan untuk mendesain boundary lubrication bearing, di mana pada boundary lubrication bearing ini jenis pelumasannya itu bisa dikatakan adalah sederhana. Dikarenakan pelumasannya sederhana, bantalan yang menggunakan jenis pelumasan boundary lubrication bearing ini tidak direkomendasikan untuk kecepatan tinggi. Adapun tahap-tahap yang harus dilakukan dalam melakukan desain bantalan jenis boundary lubrication ini adalah, yang pertama, kita harus mengetahui kecepatan putar bantalan tersebut. Untuk mengetahui kecepatan putar bantalan ini, bisa menggunakan tachometer atau bisa menentukan referensi tertentu gitu. Yang kedua, menentukan beban yang diterima bantalan. Jadi kita harus mengetahui berapa sih beban maksimum yang akan diterima oleh bantalan tersebut. Yang ketiga, kita harus menentukan proporsi bantalan. Adapun proporsi bantalan yang biasa digunakan untuk bantalan geser adalah rasio panjang ke diameternya 0,5 sampai 1,5. Jika diameter diketahui, atur panjang sama dengan diameter. Jadi misalnya dalam suatu kasus diketahui diameter bantalan yang dirancang itu adalah 10 mm. Berarti panjangnya diatur sama dengan diameter, yaitu 10 mm juga. Yang keempat, menghitung kapasitas beban, di mana untuk menghitung kapasitas beban itu menggunakan persamaan berikut ini. P sama dengan W dibagi L dikali D, di mana P ini adalah kapasitas beban, satuannya Newton per meter pangkat 2. W adalah beban, satuannya Newton. L ini adalah panjang bantalan, satuannya meter. D adalah diameter bantalan, satuannya meter. Kemudian kita masuk ke tahap kelima, yaitu menentukan kecepatan tangensial maksimum dari jurnal. Jadi jurnal ini adalah bagian poros yang masuk ke dalam bantalan, di mana untuk menentukan kecepatan tangensial maksimum dari jurnal itu menggunakan persamaan V sama dengan 2pi nr, di mana V ini adalah kecepatan tangensial, satuannya meter per second. N ini adalah putaran jurnal, satuannya rps, rotation per second atau putaran per detik. R ini adalah jari-jari bantalan, satuannya meter. Yang keenam, mengalihkan nilai PV yang diperoleh dengan dua faktor keamanan. Jadi pada tahap 4 kita dapat nilai P, yaitu kapasitas beban. Kemudian pada tahap 5 kita memperoleh kecepatan tangensial. Setelah kita mengetahui nilai P dan V nya, berarti P ini dikalikan dengan V. Nah, jadi mengalihkan nilai PV, kemudian hasilnya itu dikalikan dengan 2, di mana 2 ini adalah faktor keamanan. Untuk lebih jelasnya akan kita perlihatkan pada contoh soal. Yang ketujuh, menentukan material bantalan dengan melihat tabel. Ini ada sebuah tabel, jadi kita hitung terlebih dahulu PV faktornya. Ini adalah PV faktornya. Misalnya nanti diketahui
nilainya adalah 0,11. Berarti bisa kita gunakan jenisnya dari karbon atau grafit. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas pada contoh soal. Oke, kita berikan contoh soal. Ini adalah poros, ini adalah jurnal. Jadi jurnal ini adalah bagian dari poros yang masuk ke dalam bantalan. Ini adalah bantalan, di mana bantalan tersebut menerima beban 700 Newton. Adapun diameter dari jurnal ini adalah 25. Jadi contoh soalnya, sebuah bantalan dirancang untuk membawa beban radial sebesar 700 Newton. Jadi beban radial itu adalah beban yang arahnya tegak lurus dari aksis bantalan. Ini adalah aksis bantalan, di arahnya tegak lurus, itu radial. Sementara kalau aksial, arahnya sejajar, berarti arahnya dari sini. Jadi bebannya sebesar 700 Newton, diameter poros atau jurnalnya 25 mm pada kecepatan 75 rpm. Hitung nilai PV dan tentukan material yang cocok untuk bantalan tersebut. Kita uraikan satu persatu. Nah, tahap pertama, kita mengetahui kecepatan putar bantalan, di mana kecepatan putar bantalannya adalah 75 rpm. Untuk memudahkan perhitungan, 75 rpm ini bisa kita konversi menjadi rps, sehingga 75 rpm itu menjadi 1,25 rps. Jadi 75 dibagi dengan 60 dapat 1,25 putaran per detik. Kemudian masuk kepada tahap kedua. Beban yang diterima bantalan adalah 700 Newton. Ini ada pada soal. Yang ketiga, proporsi bantalan D sama dengan 25 mm. Ini ada pada soal. Sebagaimana dijelaskan tadi, jika diameternya diketahui, maka buat panjang bantalan atau L-nya sama, atau rasionya 1, sehingga diameternya 25 mm, panjangnya juga 25 mm. Untuk memudahkan dalam perhitungan, langsung aja dirubah menjadi meter, sehingga diperoleh 0,025 meter. Kemudian kita masuk ke tahap keempat, menghitung kapasitas beban. P sama dengan W dibagi L kali D. Kita masukkan 700 Newton dibagi 0,025 meter dikali 0,025 meter diperoleh 1,12 mega Newton per meter pangkat 2. Kemudian masuk ke tahap kelima, menghitung kecepatan tangensial atau V. V sama dengan 2pi NR. Nah, diketahui 2pi, N-nya adalah putarannya. Tapi kita hitung putarnya adalah 1,25 rps. Diameternya adalah 0,025 dibagi 2, sehingga didapat nilai V-nya sama dengan 0,098 meter per detik. Setelah itu kita hitung PV faktornya. PV sama dengan nilai ini 1,12 MN per meter pangkat 2 ini dikalikan dengan 0,098 meter per detik, sehingga diperoleh 0,11 MN per meter second. Setelah itu masuk tahap ketujuh, mengalihkan PV faktor dengan 2 faktor keamanan, sehingga nilai PV sama dengan 0,22 MN per meter second. Jadi dapat 0,11, nilai PV-nya dikalikan 2, sehingga dapat 0,22. Setelah diketahui nilai PV adalah 0,22 meter per second, maka bisa kita lihat tabel. Berarti kita lihat tabel
tabel ini tabelnya. Ini nilai PV-nya di sini. Kita dapat 0,22. Nah, di sini ada, nah, kita zoom. Nah, ini kita lihat ada 0,11 ya. Kalau 0,11 ini berarti nilainya di bawah dengan nilai PV yang kita hitung. Berarti untuk kasus yang kita hitung tadi, material karbon atau grafit ini tidak cocok digunakan. Kita lanjut ke bawah, 0,145 itu tidak direkomendasikan juga karena nilainya di bawah. Untuk material ini 0,28 ini masuk spesifikasi karena di atas dari hasil yang kita tentukan. Ya, ini 0,35 masuk spesifikasi, 0,35 masuk spesifikasi. Ini 0,035 nih tidak bisa. Ya, ini juga tidak bisa. Material ini bisa. Fillet PTFE ini bisa. PTFE with filler ini bisa. Ini bisa ya. Jadi untuk material bantalan geser, untuk perhitungan yang kita lakukan tadi, yang tidak bisa itu adalah karbon, kemudian karbon atau grafit dengan metal. Setelah itu termoplastik dengan filler atau metal. Untuk material lainnya bisa kita pilih. Berarti ketersediaannya bisa kita gunakan yang grafit, bisa kita pilih grafit dengan thermosetting resin, atau bisa juga kita tentukan fillet PTFE. Ya, berarti bisa kita pilih. Dalam memilih ini jangan juga terlalu tinggi ya. Karena kalau kita pilih misalnya yang PTFE dengan filler ini nilainya 1,75, ya ini 1,6. Sementara yang kita hitung tadi diperoleh nilainya hanya 0,22. Ketika kita memilih material ini, itu memang dari segi ketahanan itu lebih bagus. Karena nilai PV faktornya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai PV yang kita hitung. Tetapi kendalanya ketika makin tinggi nilai PV-nya, otomatis harga dari material ini semakin mahal. Nah, sehingga dalam produksi kan kita di samping memperhitungkan aspek teknisnya, juga kita harus perhitungkan aspek ekonominya. Sehingga untuk material ini itu kurang direkomendasikan karena harganya pasti lebih mahal. Berarti bisa kita pilih fillet PTFE ini sebagai material bantalan yang akan kita gunakan. Mungkin demikian saja pembahasan kita mengenai desain bantalan geser yang jenis pelumasannya Boundary Lubrication Bearing ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.